Saya adalah Panglima Kristus, penjaga kota, Saifuddin Ibrahim, Panglima Kristus, supaya tidak kebobolan, lompat harimau. Wah, begitu. Tugas saya nggak mau lagi ke gereja. Enaknya memang kekristenan itu harus disuapin terus, harus dikasih bangkai. Yesus masuk neraka, dan ini videonya. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi kabar gembira bagi umat Islam semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Update mu'alaf terbaru datang dari kota Injil, datang dari Manado. Alhamdulillah, ada lagi yang bersyahadat masuk Islam dari Manado. Tetapi sebelumnya, mari kita simak sebuah hiburan yang datang dari pemulung internasional. Dia mengaku sebagai Panglima Kristus sekarang. Oke, mari kita simak videonya. Saya adalah Panglima Kristus, penjaga kota, Saifuddin Ibrahim, Panglima Kristus, supaya tidak kebobolan, lompat harimau. Wah, begitu. Tugas saya nggak mau lagi ke gereja. Enaknya memang kekristenan itu harus disuapin terus, harus dikasih bangkai. Yesus masuk neraka. Yesus bangkai, masuk neraka. Dan ini videonya. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang kita ucapkan untuk saudara baru kita yang dari Manado, yang baru saja bersyahadat. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kita doakan juga mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, juga semakin semangat di dalam beliau belajar tentang agama Islam, dan tujuannya agar beliau istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tentunya doa yang sama tidak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, yang kritis dan logis saja, yang mau mempergunakan akal sehat dan logikanya. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Biarkan saja Saifuddin Ibrahim
tetap menggelandang di Amerika, mendingan dia nggak usah pulang sekalian. Jadi kalau keluar-keluarnya selama ini Saifuddin Ibrahim ingin membentengi iman umat Kristen, tetapi umat Kristen yang ada di Indonesia lolos semua. Tidak ada yang mau memperdulikan Saifuddin Ibrahim, sehingga akhirnya dari hari ke hari semakin banyak dan akan semakin banyak lagi para jemaat-jemaat Saifuddin Ibrahim yang ada di Indonesia. Semakin banyak yang mempergunakan akal sehat dan logikanya, sehingga mereka semua akhirnya masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau memanggil nama Yesus bikin panas orang Kristen. Saya dikirimin WA, Abi tolong jawab itu si bangkai itu. Oke, saya jawab. Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Tapi dasar orang nggak punya malu, dia mengikuti ajaran hoak. Ajaran hoak dari dongeng-dongeng nenek moyang, nama Yesus yang ditinggikan dalam setiap kesempatan. Yang tidak masuk akal itu masuk di dalam keyakinan dan kitab suci itu. Spesialisasi saya. Ngerampok itu saya pintar ngerampok. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak. Tapi dasar orang nggak punya malu, dia mengikuti ajaran hoak. Ajaran hoak dari dongeng-dongeng nenek moyang yang tidak masuk akal itu masuk di dalam keyakinan dan kitab suci itu. Ketika Saifuddin Ibrahim menuduh bahwa kitab suci agama orang adalah berisi tentang ayat-ayat dongeng, kita tertawakan saja. Karena apa? Kita cukup menjawab dan menanggapinya dengan menampilkan dan menunjukkan ayat-ayat di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Misal seperti ini ya. Di dalam kitab Bilangan, seekor keledai berbicara. Bilangan 22 nomor 27, melihat malaikat Tuhan, meniarapilah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. 22 nomor 28, ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? 22 nomor 29, jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Selanjutnya kitab Hakim-Hakim, Samgar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu. 3 nomor 31, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Selanjutnya di dalam kitab Hakim-Hakim, Simson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. 15 nomor 15, kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. 15 nomor 16, berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Selanjutnya kitab Wahyu, seekor macan tutul berkepala 7, 13 nomor 1 atau 12 sampai 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. 13 nomor 1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 13 nomor 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Selanjutnya di dalam kitab 2 Raja-Raja, memakan TA1 dan meminum air ken C1 eng. Lihat juga di dalam Yesaya 36 nomor 12.
18 nomor 26, lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. 18 nomor 27, tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok, yang memakan teh satunya dan meminum air kenci satu engnya bersama-sama dengan kamu? Udahlah, saya kasihan sama Saifuddin Ibrahim kalau menuduh di dalam kitab suci orang lain ada ayat dongeng. Ternyata banyak sekali ya kita tampilkan datanya, justru tuduhan Saifuddin Ibrahim itu berbalik kepada kitab sucinya sendiri. Sudahlah, kasihanlah Saifuddin Ibrahim, nanti akan semakin banyak yang masuk Islam gara-gara dia menuduh tetapi dia kena senjata. Gara-gara dia menuduh tetapi dia kena bumerang, berbalik ke arah dirinya sendiri ya. Tuan makan senjata, Tuan Ibrahim pemulung internasional makan senjata yang dia lemparkannya sendiri. Oke sahabat, terima kasih, sekedar humor dan juga update mu'alaf hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur dengan segala tingkah pola Saifuddin Ibrahim yang semakin hari semakin lucu dan lawak-lawak saja. Terima kasih, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.